Assalamualaikum, salam sehat bro. Saya ingin merakit power supply dengan modul 20 ampere dan saya akan praktek secara perlahan. Oke, nanti akan saya buat lengkap. Ada pengukur suhunya, volt ampernya, kemudian bridge sebagai pengaman. Ini wajib bro untuk khusus ini karena tidak ada pengamannya. Jadi pengaman terhadap tegangan input terbalik. Ini yang biasanya sering rusak. Karena ini saya buat fleksibel, jadi nanti inputnya bisa menggunakan trafo, komputer atau apa saja. Jadi nanti inputnya saya menggunakan banana, masuk ke dioda baru ke input sini. Oke, mungkin video ini saya bagi beberapa bagian. Jadi sekarang saya yang utama dahulu hanya memasang dioda pengaman dan potensiometer. Oke, ini saya singkirkan dahulu. Oke, seperti yang kalian lihat, ini tidak ada pengamannya. Jadi bila kalian ingin mencoba, harus kalian tambah dioda pengaman. Ini saya sudah buat, cuma nggak tahu saya tidak ketemu, akhirnya saya buat lagi. Oke, saya gambar dahulu. Oke, khusus bagi para pemula, jadi misalkan modul ini inputnya yang ini, jadi ini modulnya. Jadi karena modul ini tidak ada pengaman tegangan terbaliknya, jadi kalian tambah dioda sederhananya seperti ini. Karena ini 20 ampere, jadi kalian harus tambah dioda sebesar 20 ampere. Paham ya bro? Jadi agar amannya, kalian bisa pasang paralel. Misalkan kalian pasang dioda 10 ampere, kalian paralel saja seperti ini. Jadi sudah sangat aman. Kemudian karena saya adanya bridge dan lebih mudah, saya gambar saja. Jadi pengganti dioda ini saya menggunakan bridge rangkaiannya seperti ini. Ini positifnya, ada tanda positifnya kalau bridge, jadi positif dan negatif. Karena ini kalau tidak salah 10 ampere agar 20 ampere, jadi sebetulnya ini juga masih kurang besar. Ini hanya contoh saja bro. Jadi yang akan saya paralel ini, jadi saya ambil positif di positif, kemudian ini saya gabung yang listriknya untuk input. Paham ya bro? Jadi inputnya saya gambar saja. Jadi ini input, saya gabung, dan positifnya masuk ke modul positif, negatifnya kalian langsung saja misalkan ground. Jadi sudah aman. Oke, akan saya buktikan dahulu. Oke, kalian perhatikan ini positif, ini listriknya, inputnya. Jadi positif saya beri 2 kabel karena arus tinggi. Kemudian ini yang inputnya. Oke, saya coba dahulu ininya. Oke, sudah. Positifnya ke positif modul dan negatifnya ini juga jangan sampai terbalik bro. Oke, dengan begini bila kita memberi input dari sini sudah aman. Bila terbalik, kita coba saja. Kalian lihat indikatornya saja. Ini saya tidak tahu nih tegangannya, mungkin 10 volt. Oke, saya pasang yang benar dahulu. Kalian perhatikan LED indikatornya ya, nyala. Saya lepas. Ini kemungkinan kapasitornya menyimpan. Oke, kemudian saya balik. Kalian lihat, jadi bila inputnya terbalik khusus para pemula, dengan kita tambah dioda sudah tidak masalah. Kalian perhatikan apakah indikatornya nyala. Kalian lihat, mantap bukan? Jadi tidak nyala sama sekali. Jadi modul ini sudah sangat aman bila kalian memberi tegangan input terbalik.
Kemudian potensiometer ini saya contohkan satu saja, misalkan tegangan, arus kemungkinan mungkin tidak saya ganti. Ini nilainya 100 kilo, jadi akan saya gunakan potensiometer yang biasa saja seperti ini. Oke, untuk mengganti ini saya akan menggunakan potensiometer ini saja, dan saya menggunakan 2 buah karena ini 100 kilo. Jadi saya menggunakan potensiometer 100 kilo dan potensiometer 1 kilo yang saya pasang secara seri seperti ini. Jadi ini 100 kilo, ini 1 kilo. Ini tujuannya, bila kita tidak seri seperti ini maka pengaturan tegangannya terlalu sulit karena terlalu peka. Bisa kalian bayangkan, yang awalnya 25 putaran ini hanya 1 putaran. Jadi tujuannya, bila kita mengatur tegangan 5 volt, misalkan kita atur saja ini di bawah 5 volt, seumpama 4,9, agar tepat 5 volt kita menggunakan yang 1 kilo. Jadi bila dalam power supply ini disebut dengan fine variable, ini variabelnya. Oke, akan saya pasang jadi hubungannya seri. Ini saya fine-nya akan saya pasang di sebelah kiri, jadi 1 kilonya sebelah kiri. Sebelumnya akan saya beritahu dahulu cara melepasnya. Oke, saya praktekkan saja. Ini CV nya saya cek dahulu benar, yang ujung sini, yang depan saja yang saya lepas. Oke bro, akan saya tunjukkan cara melepas potensiometer multiturn. Jadi caranya kalian solder ke 3 pin ya, kalian beri timah saja, kalian gabung. Oke, bila sudah terhubung semua, kita siapkan untuk kita tarik. Kalian lihat sudah lepas, mudah bukan? Tinggal kalian bersihkan. Oke, baru kita bersihkan dengan penyedot timah. Oke, sudah rapi. Kalian lihat, rapi bukan? Dan mudah. Susunannya ini saya juga belum tahu, saya pelajari dahulu. Oke, penyolderan potensiometernya seperti ini. Ini ujung kiri, tengah, gabung ke ujung kiri, dan ini tengah. Ini tujuannya agar diputar nilainya lebih besar bila diputar ke kanan. Ini 1 kilo, ini 100 kilo. Kalian perhatikan, bila diputar ke kanan dia akan lebih besar. Jadi sesuai dengan ini, bila diputar ke kanan akan lebih besar. Dan umumnya biasanya hanya 2 saja, kalian perhatikan modulnya ini. Yang ini gabung, jadi yang digunakan yang ini saja, yang sebelah kanan dan tengah atau pinggir. Jadi yang ujung kiri dan tengah digabung. Oke, posisinya seperti ini. Jadi kita pasang di yang ini ujung kanan, yang ini tengah atau ujung kiri. Oke, ini yang ujung kiri sudah selesai, tinggal kita rapihkan saja. Oke bro, sudah. Kita coba, misalkan kita ingin mengatur tegangan 5 volt, ini yang 100 kilo, saya kecilkan dahulu. Jadi kita buat pertama 4 ke atas, artinya mendekati 5 volt tapi di bawah 5 volt. Kalian lihat,
Ya, seperti ini 4,7 dan sisanya menggunakan fine agar tepat 5 volt. Seperti ini. Paham ya, bro? Fungsi dari kedua potensiometer ini, jadi bila hanya menggunakan satu potensiometer, kita sangat sulit sekali mengatur besar tegangan. Oke, untuk video kali ini cukup sampai sini saja. Selanjutnya di video berikutnya. Terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.